kemerdekaan ini adalah untuk menjaga bangsa ini. Nah, menjaga dari apa? Yang pertama adalah memahami bahwa kita punya Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Yang kedua, kita memahami bahwa ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, bahwa setiap warga negara, apapun agamanya, apapun sukunya, itu tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, tiga hal ini sebenarnya adalah bagaimana kita menjaga bangsa ini. Nah, kalau tiga hal ini setiap individu mempunyai perilaku Pancasilais yang berbhinneka tunggal ika dan memahami bahwa Indonesia adalah satu ruang hidup bersama, maka kita saling menjaganya. Tidak ada satu suku yang mendominasi, tidak ada satu agama pun yang mendominasi untuk menyingkirkan yang lainnya. Nah, 79 tahun itu makna kemerdekaannya, artinya kita ini yuk sama-sama kita melihat Indonesia ini jauh lebih dewasa yuk. Persoalan-persoalan remeh-temeh udahlah kita lupain aja lah. Persoalan identitas kan sudah selesai harusnya. Persoalan sektor sukuisme sudah selesai. Persoalan-persoalan sektarian istilahnya itu udah selesai sebenarnya. Yang harus kita lihat adalah bagaimana menata bangsa ini dengan tiga prinsip yang utama. Bagaimana kita mewujudkan keadilan sosial. Kemudian bagaimana kita memake-sure-kan demokrasi itu benar-benar demokrasi yang berada pada dataran substansial. Nah, substansial itu apa? Ya, substansial itu artinya bahwa ada aspirasi dari golongan-golongan lain yang mungkin dengan konteks politik yang terbuka sekarang dia tidak bisa masuk. Nah, ini tetap harus diakomodir. Seperti kayak kerajaan-kerajaan ya. Dia harus ada dalam konteks di perwakilan di golongan pemuda, kemudian golongan Buddha, Hindu, Kristen, Muslim segala macam. Itu sebenarnya harus ada keterwakilannya di parlemen. Kalau saya melihatnya bahwa ini perlu ada hybrid, ya. Hybridnya itu kita mengakui ada pemilihan umum secara langsung, tapi kita juga harus mengakui ada demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Demokrasi kerakyatan itulah. Yaitu apa? Beberapa golongan-golongan ini dipilih bukan berdasarkan rakyat, tapi mewakili golongannya mereka untuk ada di parlemen. Sehingga kita bisa bicara soal bagaimana mengelola kerajaan yang ada di Nusantara, bagaimana kita mengelola suku-suku yang ada, bagaimana kita mengelola agama, itu semua ada. Harus ada di parlemen semua. Bangsa ini bisa merdeka, Bang, selain ada rakyatnya, ada tentara, ya waktu itu laskar-laskar, juga ada kerelaan dari kerajaan-kerajaan Nusantara menyerahkan kedaulatannya. Nah, sekarang aspirasi mereka kemana? DPD juga keterpilihan, Bang, bukan keterwakilan. Nah, yang kita butuhkan selain keterpilihan, one man one vote adalah keterwakilkan. Nah, saya mengajak kita mengevaluasi sistem politik, pemilihan secara langsung semuanya, gitu. Tapi juga harus kita memperhatikan selain ada keterpilihan, juga ada keterwakilan. Nah, itulah menurut saya kita harus masuk ke dalam tahap bagaimana demokrasi substansial tadi di sila keempat itu benar-benar dimanifestasikan secara perilaku dalam sistem politik kita. Mungkin tempatnya di MPR. Ya, di MPR. Jadi nanti MPR kembali lagi tuh. MPR terdiri dari ya utusan-utusan daerah, kan dulu gitu kan pakai utusan daerah dan utusan golongan. Nah, nanti MPR terdiri dari perwakilan-perwakilan kerajaan-kerajaan Nusantara, perwakilan-perwakilan dari kaum agama, perwakilan-perwakilan TNI Polri segala macam.